Al-Quran memang tidak pernah mengatakan bahwa kalau mau paham Quran harus paham 14 cabang ilmu. Adakah Quran mengatakan Kasihan sekali teman-teman, kasihan sekali teman-teman Kristen yang mendewa-dewakan Anda gitu. Anda di sini kebanyakan framingnya. Begini Dis, untuk memahami muhkamat dan mutasyabihat saja itu butuh ilmu juga. Di antaranya salah satunya ada di 14 yang saya sebutkan tadi. Kita tidak akan bisa ini muhkamat, ini mutasyabihat. Kita nggak bisa tanpa salah satu dari 14 ilmu yang saya sebutkan tadi, Dis. Oke, sekarang Ustaz Azam, di ayat mana kalau mau paham ilmu itu harus paham 14 cabang ilmu? Tidak ada ayatnya. Tidak itu ada, sudah makanya ini fitnah yang nyata. Anda jangan sedikit-sedikit harus tertulis, jangan sedikit-sedikit harus tertulis. Karena banyak sekali di dalam kekristenan pun konsep-konsep yang dibuat itu tidak tertulis di dalam Bible. Coba sebutkan Katolik dan Protestan itu konsepnya dalam Bible mana gitu. Baik, ada sekarang Katolik, begini, sekarang ada begini. Protestan. Anda harus bisa membedakan apa yang sungguh-sungguh tidak ada dasarnya dengan apa yang ada dasarnya. Contoh. Ketika orang Islam mengatakan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat yang letterlock seperti itu, literal bunyinya langsung begitu kan nggak ada di Quran. Tapi dasar-dasarnya bisa dikumpulin. Ya kan? Contoh, Inani Allah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Betul? Oh, itu diambil dari situ. Terus Muhammad itu makana Muhammadin aba ahadim min rizalikum walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin. Betul? Weh, saya tunggu syahadatnya Edis ya. Nah, artinya ada ayat-ayat yang dikumpulkan untuk membentuk sebuah gagasan itu. Nah, sekarang saya tanya, di mana dasar-dasar ayatnya sehingga harus terbentuk kalau mau paham Quran harus paham 14 cabang ilmu? Iya, karena untuk memahami kaidah bahasa asing, untuk memahami bahasa asing, kita harus mengerti kaidah-kaidah dari bahasa asing tersebut. Sederhananya begitu. Inggris misalnya, Jepang misalnya, bahasa Urdu misalnya, Arab misalnya, gitu. Karena bahasa asing itu terlalu luas jika untuk diwakili oleh bahasa lokal. Baik, sekarang saya tanya, apakah Al-Quran bahasa Arab? Al-Quran bahasa Arab, ya. Oke, kenapa Al-Quran perlu memberitahu kepada pembacanya bahwa Al-Quran berbahasa Arab? Memberitahu siapa gitu? Gini nih, saya kasih contoh. Siapa yang diberitahu? Para pembaca Al-Quran. Ya, siapa yang diberitahu? Kayak mana cara beritahunya? Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bahasa Arab yang jelas, betul? Emang audiens Al-Quran cuma orang Arab? Audiensnya kan banyak, ada orang Cina, ada orang Jepang, ada orang... Bukan, nggak pernah Inggris disebutkan. Al-Quran seterusnya. tidak pernah menyebutkan orang Cina, orang Jepang, nggak pernah. Ya nggak mungkin lah. Bukan, Al-Quran itu, karena Al-Quran bukan catatan itu sipil. hanyalah orang... Coba, apakah Al-Quran mengenal agama lain? Sebentar, apakah Al-Quran mengenal agama lain selain daripada Yahudi, Nasrani, Syabi'in? Banyak agama-agama yang disebutkan secara implisit dalam Al-Quran seperti kaum musyrikin, itu kan yang disembah banyak. Ya, kaum musyrikin itu mewakili ribuan agama yang ada di dunia ini. Karena yang dipertuhankan selain Tuhan yang satu, itulah kaum musyrikin. Tapi umat